pesan indah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua supaya kita bisa mengamalkannya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ingat Allah di waktu lapangmu maka Allah akan mengingatmu di waktu sempitmu. Bagaimanapun keadaanmu engkau selalu menjaga Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda datang kepada gurunya, kepada seorang syekh dan curhat terhadap gurunya. Wahai syekh, semua ibadah sudah saya lakukan. Kalau baca Quran saya kuat berapa juz pun itu. Kalau untuk sholat malam saya pun kuat melakukannya wahai syekh. Apalagi kalau cuma puasa saya kuat tahan lapar. Tapi syekh ada yang saya tidak kuat. Kata syekhnya apa itu? Saya tidak kuat kalau ada wanita yang lewat pasti saya nengok. Kalau untuk menjaga pandangan saya sangat susah syekh. Bagaimana caranya supaya saya bisa menjaga pandangan saya? Sehingga saya dapat menjaga Allah. Supaya saya tetap takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau untuk ibadah yang lainnya insya Allah saya kuat syekh. Tapi untuk yang satu ini, menghindari yang namanya maksiat, memandang sesuatu yang bukan hak saya. Ini yang paling susah menurut saya syekh. Bagaimana caranya ajarkan kepada saya syekh. Kata gurunya tersebut, hari ini engkau ambil segelas susu di dalam kamarku. Dan engkau penuhi gelasmu dengan susu tersebut. Hingga gelas tersebut atau susunya hampir tumpah. Lalu kau bawalah ke dalam pasar dan orang-orang akan menjaga di sampingmu. Setiap engkau tumpahkan susu tersebut, maka orang-orang akan memukulimu. Setiap engkau setetes pun yang tumpah ke bawah tanah atau engkau tidak mampu menjaga susu tersebut, maka orang-orang akan menghakimimu dan orang-orang akan mempermalukanmu dan orang-orang akan memukulimu di dalam pasar dan engkau akan merasa sangat malu. Akhirnya kata anak muda tersebut, itu saja syaratnya syekh. Iya, lakukan itu. Bawa segelas susu yang penuh di atas gelas ke dalam pasar. Lalu kau jaga susu tersebut. Jangan sampai ada yang tumpah setetes pun. Masuklah anak muda tersebut ke dalam pasar sambil memegang segelas susu yang penuh tadi. Dijaganya susu tersebut hingga akhirnya dia keluar dari pasar. Ketika keluar dari pasar, sang syekh bertanya. Ketika sore hari tiba, sang syekh pun bertanya kepada anak muda tersebut. Ketika sang syekh bertanya kepada anak muda, berapa wanita yang kau lihat di dalam pasar tadi? Berapa aurat yang kau pandang dalam pasar tadi? Selama engkau berada di dalam pasar, dari pagi hari hingga sore hari, berapa aurat dan berapa wanita non mahram yang engkau perhatikan? Kata anak muda tersebut, bagaimana saya bisa memperhatikannya? Bagaimana saya bisa menengoknya? Sedangkan mencuri pandang pun saya tidak berani. Karena saya sedang memegang segelas susu yang penuh. Dan engkau katakan, kalau kutumpahkan setetes daripada susu ini, maka aku akan dipermalukan dan aku akan dihakimi. Kata syekhnya, begitulah seseorang yang menjaga imannya. Jikalau engkau di dunia tidak mau dipermalukan di hadapan manusia, kau menjaga hal tersebut. Tapi jikalau engkau tidak mau dipermalukan di akhirat kelak nanti, maka engkau jagalah pandanganmu, jagalah Allah, jagalah imanmu, kata syekhnya tadi. Pelajaran penting bagi kita. Kita terkadang memikirkan dunia, kita tak mau malu di dunia, kita tak mau dihakimi di dunia, tapi kita kadang lupa untuk menjaga akhirat kita. Di mana orang-orang akan diberikan kitabnya masing-masing. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Di mana orang-orang akan malu ketika diperhatikan atau diperlihatkan di layar bagaimana amalan-amalan mereka ketika di dunia. Jikalau kita tidak mau malu nanti di akhirat, maka jagalah Allah di dunia, insya Allah Allah akan menjaga kita semua. Lalu adakah doa ataupun amalan-amalan agar kita mampu menjaga 5 hal darurat tadi? Insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita bersama Habib Muhammad Syahab. Tafadhal. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan ajibtu liman amila lidaril fana wa taraka daril baqa. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin dalam perkataan yang sangat indah. Beliau mengatakan, aku sungguh heran liman amila lidaril fana, bagi orang yang mengejar dunia darul fana. Dunia yang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dunia akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Heran kepada orang yang mengejar sesuatu yang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taraka darul baqa, dan mereka meninggalkan hal yang baqa, yang kekal bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita pengen hidup kita
selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala, jaga tadi 5 hal yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita sehingga kita tidak mengejar dunia yang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan man arafal akhirah fatalabaha. Orang yang kenal kepada akhirat, dia cari itu akhirat. Di mana saja kita berada, kita tidak akan pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah lupa dengan kekuasaan Allah, tidak akan pernah lupa dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita untuk Allah, kelakuan kita untuk Allah, semuanya mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alih. Maka seorang imam beliau mengatakan fal khair kulluhu fil ittiba li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pongkol kebaikan di dalam segala kebaikan kita mau mengikuti, mencontoh daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam fi adabihi wa agwalihi wa hadithihi wa adatihi. Mencontoh apa dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mencontoh tingkah Nabi, mencontoh ibadah Nabi, mencontoh perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alih. Maka kita ingin supaya doa pendek yang kita baca ini diriwayatkan oleh sahabat-sahabat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alih. Kita baca bersama, mudah-mudahan dengan doa yang kita baca ini Allah tetapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma ya musarrifal qulub, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana sarrif qulubana ala ta'atik. ala ta'atik. Ini artinya ya Allah yang memalingkan hati, palingkan hatiku hanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan Allah kekalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau ingin bahagia, engkau pengen tenang hidup, enggak gelisah, enggak galau, enggak sedih. Maka taati Allah, jaga agama Allah. Karena kebahagiaan enggak akan ada di kantong. Kebahagiaan enggak akan ada di rumah. Kebahagiaan enggak akan ada di bank, saldo, tabungan kita. Tapi kebahagiaan ada di hati kita yang diisi dengan kebesaran Allah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ahlul hadis dari Masjid Nabawi mengatakan, as-sa'adatu biyadillah, wa la tunalu illa bi ta'atillah. Engkau pengen bahagia? Kebahagiaan bukan ada di tangan manusia. Kebahagiaan bukan ada di makhluk Allah. Tapi kebahagiaan hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat Allah, engkau bahagia. Jauh dari Allah, hati akan gelisah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk guru-guru kita yang tercinta. Terima kasih jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu indah. Ya Allah, begitu indah ajaran Islammu. Sampai ketemu lagi besok ya jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.